Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mara. Saya dari kelas TI 23C5, NIM saya 3123100309. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang lingkungan basis data. Adapun poin-poin dari materi lingkungan basis data adalah arsitektur sistem basis data, lingkungan basis data, dan juga nanti berkaitan dengan database management system atau yang disingkat dengan DBMS. Yang pertama adalah arsitektur sistem basis data. Jadi, tujuan dari arsitektur sistem basis data ini adalah memberikan kerangka kerja. Jadi, kerangka kerja ini untuk bagaimana kita membangun basis data kita akan tahu level-level basis data itu seperti apa, atau level arsitekturnya. Untuk arsitektur ini terbagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah internal atau disebut juga physical level. Karena di bagian ini database secara langsung berhubungan fisik di storage atau hard drive. Yang kedua adalah eksternal atau view level. Eksternal ini yang nanti data itu direpresentasikan sehingga kita sebagai pengguna dapat melihat langsung data atau informasi yang dikeluarkan dari basis data yang tersimpan secara fisik. Kemudian yang ketiga ada konseptual atau logical level. Nah, ini yang menjadi penghubung antara internal dan eksternal. Kalau kita lihat gambar di sini, yang pertama adalah eksternal. Jadi eksternal level ini apa yang dilihat oleh pengguna. Kemudian konseptual data apa saja yang disimpan. Kemudian internal berkaitan dengan bagaimana data tersimpan secara fisik. Nah, nanti dari eksternal ini pengguna yang satu dengan pengguna yang lain bisa saja berbeda penglihatannya, atau bisa saja data yang dikeluarkan berbeda-beda tergantung akses yang diberikan pada pengguna. Misalkan administrator bisa melihat semua data, operator bisa melihat beberapa data. Selanjutnya yang akan kita bahas ada DBMS. Dalam artian Indonesia adalah Sistem Manajemen Basis Data. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola basis data yang akan menjalankan operasi mana yang akan diminta oleh pengguna. Jadi, dengan menggunakan DBMS ini akan mengelola dari membuat database-nya, kemudian membuat file atau tabelnya, mengelola isi dari tabel tersebut, mengeluarkan data, mengedit atau menghapus data melalui DBMS. Adapun tujuan dari DBMS adalah menghindari kekacauan dalam pengelola data yang jumlahnya besar. Jadi, misalkan banyak yang akan mengakses data dan lain-lain, atau datanya banyak di kampus, data-data mahasiswa ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Yang kedua, kemudian DBMS ini perantara bagi pengguna, entah itu pengguna mahir atau pengguna umum. Dengan database, jadi nanti dia akan berinteraksi menggunakan DBMS dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ditentukan, misalkan MySQL, menggunakan struktur query language atau SQL. 3. Agar basis data dapat digunakan secara bersama. 4. Agar proses akses data lebih cepat. 5. Untuk menghemat ruang penyimpanan data. Yang keenam, membantu menjaga keamanan dengan pembuatan akses user dan sebagainya macamnya. Yang ketujuh, ini juga mencegah duplikasi atau inkonsistensi data. Dan yang terakhir, tentu saja menangani data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada fungsi DBMS. Fungsi DBMS lainnya adalah manajemen kamus data. Kita akan mengetahui nanti misalnya penyimpanan datanya itu apa, tipenya juga apa yang digunakan. 2. Penyimpanan data. 3. Transportasi dan penyediaan data. 4. Manajemen keamanan. 5. Kontrol akses multi-user. 6. Manajemen backup dan recovery. 7. Manajemen integritas data. 8. Bahasa akses basis data. DDL Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language dan antarmuka program aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan dari DBMS adalah dapat mengendalikan data atau redundansi, memberikan data yang konsisten, informasi yang didapatkan itu akan lebih banyak walaupun jumlah datanya sama. Kemudian memakai data bersama-sama, memperbaiki integritas data,
keamanan, standarisasi, respon data, dan juga backup atau recovery. Dan selanjutnya ada kekurangan dari DBMS, yaitu adalah sedangkan kekurangannya yang pasti cukup kompleks. Ini pengguna umum belum tentu bisa menggunakan DBMS. Kemudian kompleksitas DBMS ini ukurannya juga tentu besar. Semakin banyak data, semakin banyak juga penyimpanannya. Terus selanjutnya, biaya DBMS juga berbeda-beda. Ada yang gratis, ada yang berbayar, bahkan yang berbayar itu juga ada yang sangat mahal, tergantung dari lingkungan ataupun fungsi yang disediakan dari DBMS. Kemudian pasti ada tambahan biaya hardware. Untuk konversi data juga memerlukan biaya. Performa kinerja ini semakin menurun, semakin lama kita menggunakan, semakin banyak data yang tersimpan, performa juga semakin lambat. Dan kekurangan DBMS juga, kalau misalkan perform itu menurun, maka akan mengakibatkan kegagalan pengambilan data yang juga lebih besar. Sekian materi lingkungan basis data yang saya jelaskan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.